Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat vlog dakwah dimanapun berada, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa kembali berjumpa, dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya yang berbahagia, di samping saya ini sudah ada salah satu trainer dari komunitas ngaji Smart. Ada yang kenal, namanya Kak Ishak ya. Kita sapa dulu. Gimana kabarnya nih Kak Ishak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Insyaallah. Selalu luar biasa lah. Kalau trainer itu ya harus luar biasa ya. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita sedikit akan bincang-bincang tentang sesuatu yang ya ini setiap tahun lah diperbincangkan, dipertanyakan, banyak yang bingung gitu kan. Ini hukumnya gimana sih Kak? Sejarahnya seperti apa? Apa itu? Ya tentang perayaan Tahun Baru Masehi. Nah ini kan kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Sekarang bulan 12. Tanggal berapa nih hari ini? 27 Desember. 27 Desember ya. Sekitar 4 hari lagi lah ya pergantian tahun ke 2021. Nah teman-teman tentu ada pertanyaan yang apa ya? Yang senantiasa kita penasaran gitu ya, sebenarnya tahun baru Masehi ini untuk siapa sih gitu kan ya, bagaimana sejarahnya, bagaimana kenapa bisa ada tahun baru itu gitu kan, bagaimana ritual-ritualnya, siapa yang pertama kali melaksanakan itu, dan bagaimana ketika ada umat Islam yang ikut merayakan tahun baru, terlepas dari niatnya nanti ya. Nah oke, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Kak Ishak, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, baik teman-teman vlog dakwah, suatu kesyukuran ya bisa bersanding sama salah ini guru saya ya, trainer hebat. Saya banyak belajar dari beliau ya, banyak hal ya, termasuk public speaking, kemudian termasuk juga masalah-masalah fikih ya, problematika remaja lainnya seperti itu. Alhamdulillah ya, kesempatan hari ini kita bisa sama-sama membahas tentang tahun baru ya. Banyak di luar sana yang bertanya ya tentang tahun baru itu bagaimana sih hukumnya, apakah kita bisa merayakan tahun baru ya, apakah kita bisa mengucapkan ya selamat tahun baru kepada teman-teman kita dan lain sebagainya ya. Jadi pada intinya adalah setiap tahun ya pertanyaan ini terus berulang dan ya mungkin terutama Kak Heri sih yang lebih sering mendapat tanya jawab seperti itu ya, dan akhirnya mungkin Kak Heri yang inisiatif ya, saya juga inisiatif ya, untuk membuat konten ini. Insyaallah nanti ketika ada yang bertanya tentang tahun baru kita langsung kirimkan saja konten ini. Benar. Tinggal dikirimkan ya, ya. Oke, tentang tahun baru ya, sejarahnya seperti apa sih Kak Ishak? Betul. Ketika kita bicara tentang tahun baru ya, hukumnya seperti apa, bagaimana menyikapinya, maka kita tidak akan terlepas dari dua hal, yaitu akan membahas tentang sejarahnya, kemudian yang kedua ritual atau apa saja yang dilakukan di malam tahun baru itu ya. Karena kalau kita mau berbicara tentang hukum ya, maka terlebih dahulu kita harus tahu faktanya. Faktanya ya, fakta tahun baru ya. Kalau kita bicara sejarahnya, jadi sejarah tahun baru itu awal mulanya karena dari adanya Raja Vatikan pada waktu itu tahun 572 Masehi kalau nggak salah ya, memerintahkan biarawan Katoliknya namanya Dionysius Exiguus. Beliau perintahkan untuk membuat penanggalan kalender dengan patokan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi poin pertamanya asal mula kalender Masehi itu dari sini ya, itu membuat kalender penanggalan kalender dengan semangat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, atau mungkin yang orang-orang Nasrani ya, teman-teman kita yang lain itu lebih kenal dengan nama Yesus ya. Singkat cerita, Dionysius Exiguus ini berhasil buat kalender
Namun pada saat itu beliau cuma buat 10 bulan. 10 bulan dimulai dari bulan Martius atau yang kalau sekarang itu namanya Maret, April, Mei, Juni sampai Desember, 10 bulan totalnya. Dan makanya mungkin kita kenal hari ini ada nama bulan September, Oktober, November, Desember. Kalau kita coba cari ya di kamus ya atau Google Translate, September itu berasal dari kata septa, artinya 7. Septa berarti September, bulan ke-7. Oktober ya, okto adalah 8. Oktober bulan ke-8. Cuman mengapa hari ini Iya. Oktober itu yang asal mulanya artinya bulan ke-8 sekarang berubah menjadi 10, bulan ke-10. Bagaimana itu? Gimana ceritanya kira-kira? Jadi memang intinya kan Dionysius Exogus ini berhasil membuat penanggalan kalender yang 10 bulan tadi itu berhasil, kemudian diberikan nama kalendernya dengan nama Anno Domini. Anno Domini itu kalau kita telusuri artinya dalam bahasa Yunani artinya tahun Tuhan kita. Ya, Tuhan siapa yang dimaksud? Tentu Tuhannya orang-orang Romawi. Ya dalam hal ini ya Yesus. Jadi Anno Domini ya atau asal mula penanggalan kalender Masehi ini itu dari itu tadi memang semangat kelahiran Yesus. Nah, kenapa bisa dari perkembangan zaman ya lama kan dari 572 Masehi kemudian berubah sampai hari ini 2020 ya berubah menjadi 12 bulan. Ternyata ada lagi ceritanya. Pada tahun kalau nggak salah berapa ya, seribuan Masehi ya, kerajaan Romawi itu menghitung ya, ternyata ketika dari penanggalan yang dibuat oleh Dionysius Exogus ini itu ketika selesai Desember kembali lagi ke Maret, ternyata ada istilahnya itu selang waktu, ada selang waktu 2 bulan 60 hari di situ, ada selang waktu 60 hari, kemudian dari Desember itu kembali lagi ke Maret ya, otomatis 60 hari ini apa nggak ada namanya, kemudian apa yang dilakukan atau gimana gitu ya. Akhirnya dibuatlah penanggalan kalender baru, kemudian 30 hari di awal ya setelah Desember itu diberikan nama Januari. Ini singkat ceritanya saja ya. Januari itu diambil dari dewa Janus. Ini mungkin teman-teman sudah sering dengar kan, dewa Janus itu dewanya orang-orang Yunani yang digambarkan bermuka dua ya, satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang ya, filosofinya katanya menghadap ke depan untuk melihat masa depan, ke belakang untuk melihat masa lalu, seperti itu ya. Makanya dari sini ya ditetapkanlah nantinya Januari itu sebagai bulan pertama. Akhirnya yang tadinya September bulan ke-7 berubah menjadi bulan 9 karena patokannya Januari tadi. Kemudian ditambah lagi 30 hari berikutnya dinamakan Februari atau Februari diambil dari nama salah satu dewa atau dewi juga, Dewi Febria, seperti itu, artinya Dewi kasih sayang ya. Nanti ini juga panjang pembahasannya kenapa Dewi kasih sayang ya. Makanya ada hari Valentine. Iya betul, ada hari Valentine. Nah, kita fokus aja bahas tahun baru ya. Tahun baru Masehi. Akhirnya ya singkat cerita inilah yang digunakan oleh PBB ya, PBB sebagai penanggalan tahun kalender Masehi yang dipakai oleh seluruh dunia ya. Ada juga nanti di singkat ceritanya ya, Paus Georgius itu menambahkan lagi tahun kabisat ya, karena dari setiap tahunnya ternyata 4 tahun ada pengurangan penambahan 20 hari dari normal, seperti itu. Akhirnya ada sudah beberapa kali direvisi, kemudian
menjadi kalender yang kita kenal hari ini, kalender Masehi, Januari, Februari sampai Desember, dengan ada penanggalan tahun kehabisan juga. Ya, kemudian itulah yang sampai sekarang dipakai. Jadi kalau kita bicara sejarahnya, ya sejarahnya memang satu ya, sejarahnya satu di penetapannya bermula dari semangat kelahiran Yesus ya, Nabi Isa. Kemudian yang kedua, Januari itu ya, diambil dari dewa Janus. Jadi ya teman-teman silakan pilih mau dewa Janus atau kelahiran Nabi Isa. Kalau bicara sejarah, jadi tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan Islam, ya, dan lain sebagainya seperti itu. Itu poin pertama. Kemudian yang poin kedua tentang ritual ya, ritual atau mungkin bahasa sederhananya apa saja yang orang-orang kebanyakan lakukan ketika tahun baru itu ada ya, malam tahun baru. Nah, teman-teman tahulah faktanya ya, tanpa saya sebutkan datanya ya dari berita mana ya, teman-teman sudah tahu dan sering saksikan yang orang-orang lakukan ketika tahun baru. Apa pertama Kak? Ya bakar kembang api. Ya, bakar kembang api, meniup trompet, kemudian menyalakan merconnya kembang api. Ya, ada juga yang memakai topi kerucut. Tiga hal ini yang sering dilakukan oleh orang-orang yang merayakan malam tahun baru ya, malam tahun baru. Ya, kita bahas satu persatu. Meniup trompet ya, trompet itu erat kaitannya dengan budaya Yahudi. Ya, Yahudi betul. Ya, jadi Yahudi itu ya jelas hadisnya ketika mau memanggil jemaatnya untuk beribadah itu dipanggil dengan tiupan trompet. Kemudian mercon atau kembang api itu adalah budaya orang-orang Majusi ya, menyembah api ya, ketika beribadah ya api yang disembah gitu. Trompet Yahudi, mercon ya, Majusi. Kemudian memakai topi kerucut. Nah, ini kelam ceritanya, kelam sekali ceritanya. Sejarahnya ya, apa topi kerucut asal mulanya itu dinamakan topi San Benito ya, topi San Benito yang itu dipakaikan untuk orang-orang yang murtad, penanda dari orang-orang yang murtad di zaman Andalusia kalau nggak salah. Jadi Andalusia pernah diselimuti oleh Islam, kemudian terjadi inkuisisi ya, terjadi inkuisisi. Kemudian disuruh memilih umat Islam pada waktu itu ya, murtad atau dibunuh. Nah, akhirnya banyak yang memilih murtad ya. Kemudian ditandailah siapa yang sudah murtad itu memakai topi kerucut atau San Benito. Sekarang banyak digunakan oleh kebanyakan Islam. Ya betul, banyak digunakan ulang tahun lah, tahun baru. Itu ya. Teman-teman diakibatkan salah satunya karena mereka nggak paham sejarah. Nah makanya penting banget nih penyampaian di awal tadi Kak Isa sudah bahas bagaimana sejarahnya tahun baru termasuk topi kerucut itu ya. Nah silakan Kak Isa lanjut. Ya, baik, jadi berdasarkan fakta yang tadi kita sebutkan ya, kita jelas tahu bahwa sejarah tahun baru itu bukanlah dari Islam. Begitupun dengan ritual-ritual yang diadakan di situ bukanlah dari Islam, nggak ada ajaran Islamnya sama sekali ya. Lantas bagaimana Islam ya memandang hal ini ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 63 dalam surah 63 ayat ke 32 ya, kalau nggak salah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina la yashhaduna zura ya, walladzina la yashhaduna zura, dan orang-orang yang tidak turut serta dalam kegiatan az-zur ya. Az-zur ini kalau kita baca ya penjelasan ulama ya, itu berbicara tentang perayaan orang-orang kafir ya, orang-orang kafir. Az-zur itu jadi ciri-ciri ibadur rahman dalam ayat ini ya, itu dijelaskan bahwa salah satunya adalah orang-orang ya
yang tidak melakukan kegiatan az-zur ya. Jadi kalau kita mau menjadi ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hindari kegiatan az-zur, yaitu merayakan perayaan Tahun baru tahun salah baru salah satunya, atau perayaan Natal. orang musyrik kafir. musyrik kafir lainnya dan muslim lainnya ya, seperti itu. Kemudian dalam sisi lain Rasulullah juga bersabda ya, Rasulullah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya barang siapa yang menyerupai suatu kaum ya, baik itu pakaiannya kemudian perayaannya juga, maka dia akan menjadi bagian dari kaum tersebut. Jadi sebenarnya sederhana sih kalau kita bicara tentang tahun baru ini ya. Kalau kita bicaranya sekali setahun ya, sekali setahun, kapan lagi ya kan gitu, kapan lagi gitu rayakan semarak begitu, kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman ya kan, silaturahim ya, silaturahim. Itu banyak ya yang beranggapan seperti itu. Pertanyaannya adalah ajal nggak pernah menunggu kita baik Ya sampai pas tahun baru ya, kita tiba-tiba meniup ajal trompet, datang. menyalakan mercon, tiba-tiba ajal menjemput ya, seperti itu. Jadi memang sebaiknya ya kita berhati-hati dalam hal ini ya, termasuk juga dalam mengucapkan selamat ya, yang nggak perlulah selamat tahun baru contohnya ya, atau kemarin juga selamat Natal ya, seperti itu contohnya. Itu apa ya, nggak ada sangkut pautnya juga dengan kita sebenarnya, nggak ada sangkut pautnya kita mengucapkan itu, dan nggak akan merubah posisi kita juga di hadapan teman-teman kita ya. Teman-teman kita paham kita muslim ya, kita muslim, kita nggak mengucapkan itu, mereka nggak akan protes ya, kalau tapi kita jelaskan dengan baik ya, daripada harus menggadaikan akidah ya, parahnya ya. Karena ibaratnya seperti ini, saya kadang baca filosofi seperti ini, toleransi ya, berkaitan toleransi itu ketika kita berada ketika saya memilih madu ya, mereka memilih racun ya, dan mau meminumnya sama-sama ya, saya minum madu, mereka minum racun. Toleransi itu adalah begini, kita tidak memaksa mereka minum madu, tapi kita ajak mereka minum madu ya. Kita sampaikan racun ini bermasalah. Nah ketika dia tidak mau mendengarkan ya, urusannya ya, kita nggak akan memaksakan seperti itu. Itu contohnya kan, biasa ada yang ibaratkan teh dan kopi ya, cocok mungkin ibaratnya madu dan racun gitu. Dan kita nggak akan mungkin mengatakan selamat minum racun, nggak akan mungkin kan seperti itu. Ketika dia sudah memilih mau minum racun ya terserah, kita bisa paksakan. Dan kita nggak akan berikan dia selamat atas pilihannya mau minum racun ya. Saya kira seperti itu kan ya. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi sejarahnya perayaan tahun baru Masehi ini bukan dari Islam. Yang pertama, dia identik dengan perayaan orang-orang Romawi ya, dari kaum Nasrani gitu kan. Dan perayaan di malam tahun baru itu mereka mengisi dengan ritual-ritual, dan ini menjadi bagian daripada agama mereka, sehingga kita kaum muslimin kalau melakukan hal itu termasuk dalam kategori tasyabuh, yang dilarang untuk menyerupai agama suatu kaum, yang hukumnya haram karena menyangkut masalah hal ibadah mereka, orang-orang kafir. Nah kalau misalnya masalah teknologi, kita misalnya ada orang dari barat gitu kan, orang kafir buat teknologi, kita mengikuti, itu nggak jadi masalah karena bukan menyangkut tentang akidah. Nah beda dengan perayaan tahun baru yang diisi dengan hal-hal seperti yang tadi disebutkan oleh Kak Ishak. Nah itu menjadi bagian daripada agama mereka, orang-orang kafir. Nah maka kita kaum muslimin haram untuk mengikutinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kita hari raya gitu kan, hari Idul Fitri, Idul Adha, atau kalau mau diperingati tahun baru Hijriah ya. Nah itu boleh dari bagian daripada Islam. Nah ada pertanyaan nih Kak Ishak, bagaimana kalau ada bagian dari kaum muslimin yang mengisi di malam tahun barunya itu dengan misalnya hal yang positif, baca Quran gitu kan, dengarkan video ceramah, dengarkan video ceramah, atau ikuti kajian, atau mungkin ustadznya yang adakan kajian, bagaimana itu? Hal positif ya. Hal positif. Pertama memang berarti dia sudah terlewat dari
ritual tadi ya. Artinya bukan ritual lah, bukan ya seperti yang tadi disampaikan yaitu Ya, enggak trompet, enggak Iya. tahun baru, enggak menyalakan mercon gitu. Ya, jadi memang kalau kita bahasakan ya tentang fenomena juga sih yang banyak terjadi belakangan ini ya, banyak orang-orang yang memilih ya melaksanakan tahun barunya itu dengan baca Al-Quran, berzikir katanya ya, berzikir, kemudian mengadakan juga kajian ya seperti itu. Sebenarnya nggak jadi masalah dengan dalam tanda kutip ya, hal tersebut sudah biasa dia lakukan. Sudah biasa dilakukan. Artinya tahun baru itu tidak merubah apa-apa dalam dirinya, merubah apa-apa dalam hidupnya ya, dalam kebiasaannya ya. Memang setiap malamnya dia sering baca Al-Quran ya, hampir setiap hari baca Al-Quran, kemudian berzikir juga seperti itu. Tahun baru dia laksanakan seperti itu ya. Kalau misalnya malam-malam sebelumnya dia kebanyakan tidur ya, atau mungkin sebelum tidur dia stalking medsos ya, kemudian tiba-tiba karena tahun baru dia langsung kayaknya saya isi positif saja nih. Nah itu nggak bisa juga kita katakan salah, tapi agak keliru kalau kita mengspesialkan tahun baru ini karena kembali lagi merujuk pada poin pertama tadi, asal usul tahun baru. Ya, asal usul tahun baru. Jadi poin pentingnya teman-teman, tidak ada yang spesial di malam tahun baru itu ya, nggak ada sama sekali kemuliaan di malam itu ya. Betul. Jadi Ada bahkan juga, kita ada juga yang mengatakan daripada katanya mengisi hal-hal dengan hal yang buruk, mending mengisi dengan hal-hal yang positif ya. Nggak jadi masalah sebenarnya. Cuman yang pertanyaannya seperti ini, kalau ada orang yang membuat acara mungkin kajian tabligh akbar tentang tahun baru pas bertepatan malam itu yang mungkin dari Bada Isya ya sampai jam berapa, pertanyaannya adalah satu, poinnya sampai kapan acara tabligh akbar itu, sampai jam berapa, sampai jam berapa, yang sampai tabligh akbarnya nunggu sampai pergantian tahun sampai dari mereka Isya kemudian selesai jam 11 misalnya, jam 11 karena masih malas pulang ke rumah tiba-tiba pergi ke flyover ya, lihat kembang api ya. Kemudian yang kedua, kalau memang niatnya untuk menggiring orang yang mau tahun baruan itu agar enggak tahun baru ya, agar enggak tahun baru harus sebelumnya harus sebelumnya diedukasi sebelumnya ya, karena orang yang sudah niat beberapa hari sebelumnya untuk tahun baru sudah mempersiapkan mercon ya, sudah mempersiapkan kembang trompet dan lain sebagainya, itu ketika kita ajak ikut tabligh akbar di saat yang sama, mereka pasti akan memilih yang sudah disiapkan sebelumnya. Atau mungkin ikut tabligh akbar dulu ya, pas selesai tabligh akbar pulang langsung bakar kembang api, main petasan gitu. Karena terlanjur dibeli. Padahal kalau kita bicara tentang mubazir sebenarnya ya, orang-orang yang paling mubazir itu adalah orang-orang yang melaksanakan tahun baru ya. Bisa bayangkan teman-teman melihat ya di depan matanya ada orang yang bakar uang 100.000 bakar 100.000, kita akan bilang gila ini orang, bodoh ya, nggak tahu diuntung. Nah kita lihat di depan mata kita tahun baru orang bakar petasan harganya bukan cuma ratusan ribu, ada yang jutaan ya, itu terbang di mana-mana ya. Mubazir mana kira-kira? Mubazir mana? Jadi ada yang membazir duit, ada yang membazir waktu ya, kalau pergi nonton yang begitu gitu kan. Membazir waktu, membazir duit ya. Allah kan berfirman ya, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin ya. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan ya, bukan temannya setan lagi, saudaranya ya gitu. Nah, jadi teman-teman, intinya jangan mengkhususkan acara di malam tahun baru ya. Kecuali itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau teman-teman sering baca Quran ya, teman-teman isi baca Qurannya itu di malam tahun baru itu biasa gitu kan. Kalau sudah jadi kebiasaan. Tapi jangan ada hal yang diistimewakan malam tahun baru itu. Nah, jadi termasuk mungkin ya dari penyampaian dari Kak Isa tadi yang saya tangkap, termasuk teman-teman ya ini biasa ya, ada keluarga mungkin dari teman-teman. Kalau teman-teman udah paham, ada keluarganya yang mengadakan tahun baru, beli jagung apa gitu kan, bakar-bakar jagung di malam tahun baru gitu kan. Pertanyaannya kenapa harus di malam tahun baru kan? Kan bisa sebelumnya. Kan bisa tuh bakar jagungnya malam sebelumnya atau malam setelahnya. Ya intinya jangan di malam hari itu, karena jangan sampai teman-teman kita termasuk orang yang ikut memeriahkan, ikut bergembira dengan
tahun baru itu, yang dimana tahun baru Masehi ini adalah bagian daripada perayaan agama Nasrani atau kaum Romawi. Intinya kita kaum muslimin hendaklah di rumah aja, tinggal berzikir gitu kan. Intinya jangan melakukan hal-hal yang kemudian itu terkesan merayakan tahun baru gitu kan. Nah, kecuali kalau udah jadi kebiasaan ya dari hari-hari sebelumnya juga, saya setiap malam saya tiap malam Ahad gitu kan, tiap malam Ahad bersama keluarga, atau malam Jumat bersama keluarga. Nah, pas malam Ahad nanti misalnya tahun baru, nah itu jadi biasa kan. Nah, jadi mungkin tonton seperti itu ya. Jadi insya Allah semoga tonton sudah paham tentang perayaan tahun baru ini. Jadi memang agak butuh waktu untuk menjelaskan, karena ini sudah jadi budaya di masyarakat ya, tiap tahun baru. Bahkan pemerintah setempat mungkin itu memfasilitasi, mungkin karena ini lagi pandemi jadi ya dilarang kumpul-kumpul. Tapi insya Allah semoga dari tahun ke tahun semakin banyak umat Islam yang sadar, yang paham tentang sejarah tahun baru Masehi ini. Mungkin begitu teman-teman. Kalau dari Kak Ishak ada mungkin yang mau disampaikan? Ya, baik, dari penjelasan tadi ya, berempet dari sejarahnya, dari ritualnya, maka kita bisa simpulkan ketika ada yang menanyakan ke kita ya, tahun baru itu untuk siapa? Ya, kita jawab saja, yang jelas bukan untuk kaum muslim. Ya, tahun baru untuk siapa? Jelas bukan untuk kaum muslimin ya. Kita punya kalender tersendiri lah gitu kan. Oke, mungkin begitu ya, Kak. Jadi teman-teman semuanya, sekian dulu video dari kami ya, ini tentang tahun baru ya. Video ini dibuat buat teman-teman semuanya, silahkan di-share, semoga bermanfaat, menjadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah